Fun fact nih, Bobby sebelum mengikuti Moka Subang itu pernah ditawarin 3 kali Bu Nita. Ya, tapi ditolak terus. Sama senior. Ditolak. Tapi di situ Bobby dan Kirai mencoba memberikan pemahaman bahwasanya ada loh bahasa Inggris dasar yang sekiranya bisa dipelajari. Komunikasi betul, karena kan mau bagaimanapun salah satu aspek di wisata itu adalah komunikasi juga ya kan, tidak bisa dipungkiri. 500 besar masuk ke 5 desa wisata di Kota Subang, 300 besar masuk 3 desa wisata, kemudian 10 besar masuk ke 1 desa wisata. Bahkan di 10 besar itu meraih tingkat ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Notif, ngobrol inspiratif Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Bersama saya Adam Al-Malik, ketika Notif hadir tentunya akan banyak informasi penuh inspiratif untuk Anda. Langsung saja kita akan menyapa dan berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir di studio Notif kali ini. Selamat datang dan selamat bergabung di Notif. Ada perwakilan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang. Oke, ini ada 2 narasumber sekaligus ya. Boleh silakan kita berkenalan dulu atau memperkenalkan diri di Notif pada kesempatan ini. Apa kabar? Alhamdulillah pangestu. Sampurasun berarti ya, paling ngepes. Amlas izin memperkenalkan saya perwakilan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang. Nama saya Ida Erlinda. Saya saat ini menjadi Kepala Bidang Destinasi dari Produk Wisata Kabupaten Subang. Dan saya ditemani oleh Kang Bobby Maulana. Beliau adalah salah satu pengurus paguyuban Mojang Jaya Kabupaten Subang, sekaligus saat ini menjadi ketua pelaksana kegiatan Basangkira Mojang Jaya Kabupaten Subang tahun 2025. Berarti alumni Jajaka Yes, Kabupaten Subang betul. yang sekarang jadi ketua sekaligus ya. Persiapan untuk pemilihan Mojang Jajaka Kabupaten Subang tahun 2025. Oke, walaupun Ibu Ida dan Bobby ini, khususnya Bu ini mungkin bagian dari Disparpora Kabupaten Subang ini apa istilahnya membidangi bidang pariwisata ya Bu ya, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Subang. Namun di Notif kali ini kita juga akan memberikan informasi tadi yang sudah disampaikan bahwa persiapan Mojang Jajaka Kabupaten Subang, sekaligus mungkin saat ini juga tengah berlangsung pemilihan Mojang Jajaka Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Betul sekali ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih untuk Bu Ida ataupun Bobby ini. Apa makna filosofi dari Mojang Jajaka di Kabupaten Subang? Kenapa harus ada Mojang Jajaka itu? Oke. Dari Bunda dulu kali ya. Filosofi Mojang Jajaka. Kalau filosofi Mojang tentu saja wanita ya. Wanita yang memiliki potensi yang bisa menjadi salah satu influence yang bisa memberikan vibes positif, mengajak positif bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Subang. Dan begitu juga Jajaka adalah seorang laki-laki yang notabene range usia ya dari 16 sampai 24 tahun yang memiliki kepribadian yang baik dan bisa me-influence ke hal positif ada pemuda-pemudi di Kabupaten Subang khususnya. Mungkin Mbak Boy bisa menyampaikan, bisa mendapatkan, menambahkan. Biasanya kalau kita nyebutnya nonoman panutan, kalau nonoman panutan, kalau Istilah lain dari Mojang Jajaka berarti ya? jadi sebetulnya Mojang Jajaka itu adalah sebagai nonoman panutan. Oke, oh iya. Influencer mungkin ya kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Kemudian ya tadi Mojang betul merujuk kepada wanita, kalau Jajaka merujuk kepada lelaki atau prianya. Cuman mungkin kalau kita simpulkan dengan tugas, Mojang Jajaka itu secara filosofis mempunyai 3 tugas. Jadi sebagai duta pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif seperti. Oke, jadi ada kaitannya ya dengan budaya dan pariwisata. Betul. Dan ini setiap kabupaten kota memang ada Mojang Jajakanya seperti itu. Ada Mojang Jajakannya, tapi mungkin ada beberapa kabupaten atau kota yang penyebutannya berbeda. Ada Abang Po, ada Noknang dan lain sebagainya. Kalau Jakarta Bang Noni, ya Betul. seperti itu. Kalau di Jawa Barat, Sungai Subang ini sebutannya adalah Mojang Jajaka. Istilah pemilihan mungkin untuk muda-mudi, ada Mojangnya, ada Jajaka sebagai influencer. Betul. Oke. Sebagai istilahnya sosok yang bisa menjadi wakil dari Kabupaten Subang untuk bisa pertama mungkin memperkenalkan Subang supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Jawa Barat, bahkan mungkin di nasional. Nah, apa kaitannya nih dengan budaya dan pariwisata? Tadi tugasnya sudah disebutkan. Tugas khusus untuk Mojang Jajaka khusus di bidang budaya dan pariwisata itu seperti apa nih Kak Bobby? Salah satunya mungkin untuk focusingnya mungkin ya.
kita dipromosi karena mau bagaimanapun kita harus menjadi generasi yang adaptif ya. Kalau sekarang kita harus adaptif terhadap teknologi dan lain sebagainya. Di mana upaya dari provinsi maupun kabupaten salah satunya adalah promosi atau pemasarannya. Karena kan biasanya kita butuh talent atau butuh sosok yang bisa menggambarkan bahwasanya potensi di Jawa Barat maupun Subang itu sangat keren sekali ya. Apalagi Subang kita lengkap banget ya Bu pariwisatanya. Jadi kita terbagi menjadi 3. Ada Subang Selatan di mana pariwisatanya mungkin sudah kita ketahui ada Ciater, ada yang apa ya curug-curug mungkin ya Ndak. Tapi selain dari itu banyak sekali potensi yang belum tergali, mungkin belum terpromosikan dengan baik. Kemudian ada juga di di Subang Tengah. Itu kita banyak juga potensi museum atau mungkin wisata-wisata sejarah, bangunan sejarah. Begitupun juga di Subang Utara. Kita ada konservasi alamnya, kemudian ya kita tahu semua baharinya yang ada penangkaran buaya dan sebagainya. Tapi mungkin walaupun lengkap dan bisa dibilang keren banget Subang, tapi mungkin banyak potensi yang belum tergali dan belum terpromosikan. Karena kalau misalkan kita mendengar kata Subang, kita pasti ingatnya hanya Ciater, hanya mungkin Tangkuban Perahu ya Bunda, sementara banyak sekali potensi-potensi yang sekiranya belum terpromosikan, dan sesuai kita hadir sebagai nonoman panutan, sebagai duta pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan untuk mempromosikan potensi-potensi yang sekiranya belum tergali dan kami harap bisa terpromosikan secara sinergis dan masif. Oke, pada intinya potensi pariwisata di Kabupaten Subang ini memang sangat luar biasa. Belum terekspos semua. Dan inilah peran nonoman panutan dan Mojang Jajaka untuk bisa mempromosikan tentunya potensi-potensi pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Subang. Nah, tahun 2025 ini menjadi tahun keberapa nih untuk pemilihan Mojang Jajaka di Kabupaten Subang? Itu harus flashback ya, karena memang setiap tahun ini menjadi program tahunan ya. 2005 itu sudah ada. Udah ada pemilihan Mojang Jajaka. Itu artinya setiap tahunnya ada pemilihan dan berarti udah masuk ke tahun ke 20 tahun ya. 20 tahun pemilihan Mojang Jajaka itu setiap tahun. Nah, masyarakat mungkin ada yang belum paham atau belum mengetahui nih. Seperti apa sih proses seleksi pemilihan Mojang Jajaka di Kabupaten Subang ini? Mungkin Bunda bisa memberikan sedikit dulu ya informasi. Jadi yang pertama kita tentu saja ada woro-woro ya, mungkin di media sosial itu terkait dengan pemilihan Mojang Jajaka Kabupaten Subang, dan saat ini memang lagi rekrutmen atau dibuka pendaftaran untuk pemilihan Mojang Jajaka 2025 di tanggal 26 Mei kemarin sampai tanggal 20 Juni bulan ini kita akan membuka pendaftaran. Dan setelah itu kita melakukan audisi pertama, audisi kedua, kemudian ada technical meeting, kemudian ada outbound, ada unjuk kabisa, ada pinton anggun, dan langsung grand fair. Oke. Dan bisa di stay tune terus ya, pantengin Instagramnya Moka. Oke. Jadi kalau untuk informasi lebih lengkapnya, semuanya sekarang sudah serba medsos ya, Oke, jadi bisa di Instagramnya Moka Subang. Itu Moka Subang langsung ya, itu informasinya udah bisa langsung dapat. Oke, terus. Oke. Jadi Bombi mungkin ada yang ditambahkan sesuai dengan pengalamannya. Ini dulu mengikuti ajang Mojang Jajaka Subang, itu sebenarnya proses pemilihannya susahkah, mudahkah, atau seperti apa nih? Ya kita tidak bisa dipungkiri tidak mudah ya Bunda, karena mungkin kita mencari bibit unggul kan dari beberapa ratus atau hampir mungkin 1000 yang daftar, kita dipangkas hanya menjadi 30 orang yang berhak untuk menyandang title Mojang dan Jajaka. Dan tentu prosesnya sangat panjang sekali, dimulai dari audisi 1 dan audisi 2. Itu bukan hanya sekedar audisi ya. Jadi di audisi itu formnya beda-beda. Di audisi 1 kita ada tes tulisnya tentang pariwisata di Kabupaten Subang, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan itu dikemas dengan berbagai bahasa juga. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda juga. Kemudian form lainnya kita melakukan di interview juga ya Bunda, dengan para alumni-alumni atau senior yang sekiranya wawasannya sudah lebih luas, kemudian dengan para dewan juri yang kita hadirkan, dan tentu sudah punya istilahnya kemampuan di bidangnya masing-masing yang tentu sangat baik sekali ya Bunda. Kemudian di audisi 2 kita ada pantokira atau pantauan akhir. Kita biasanya susah ya Bunda untuk mencari, susahnya bukan karena susah banyak yang kurang,
Karena susah banyak yang bagus biasanya. Banyak bibit-bibit unggul yang bagus, tapi karena kita mencarinya hanya 30 orang, di mana nanti dipasangkan menjadi 15 pasangan. Tapi kita biasanya suka berdebat, harusnya yang ini, karena biasanya setiap orang membawa value masing-masing, membawa keunggulan masing-masing. Oke, mau membawa kelebihannya Mas. Kelebihan masing-masing, tidak bisa dipungkiri banyak value atau kelebihan ini yang menjadi apa ya, istilahnya komparasi kita untuk membandingkan. Tapi again, kita mencari value yang cocok dengan tentu dengan dinas dan juga paguyuban. Maka dari itu mungkin ada tips karena biasanya anak muda terutama mungkin yang SMA itu banyak yang takut untuk ikutan Mojang Jajaka. Kenapa? Karena yang prakteknya itu prosesnya tadi ya bisa dibilang sulit ya. Apalagi mungkin salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan itu ada tentang bahasa. Kang teh saya tidak bisa tinggi badan juga secara physically gitu ya. Tidak bisa bahasa Inggris atau mungkin tidak lancar bahasa Sunda. Kemudian mungkin saya kurang pede di berat badan atau tinggi badan. Okay. Tapi yang bisa kita tekankan adalah again kita mencarinya orang yang bervalue, orang yang mau berproses juga berprogres, mau belajar. Dan yang paling utama adalah yang memiliki sense of belonging. Belonging yang terhadap Subang. Punya pengetahuan dan Jadi kita mau mencari orang yang ingin belajar, tentu dengan value yang sudah mereka miliki gitu. Jadi kita nggak mau asal-asalan mencari. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang punya kekurangannya dan itu tidak apa-apa. Kita belajar lagi, kita kalau misalkan tidak bisa bahasa Inggris akan kita ajarkan. Kalau misalkan kurang lancar bahasa Sunda akan kita ajarkan juga. Jadi untuk generasi-generasi muda Subang jangan takut untuk daftar karena walaupun mungkin tidak mudah prosesnya tapi bisa dinikmati. Seperti itu. Jadi pada intinya selain tentunya untuk mencari istilahnya sosok untuk bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Subang, Mojang Jejak ini sekaligus menjadi wadah ya untuk muda-mudi Subang untuk bisa mengasah khususnya keterampilannya seperti tadi yang Bobby sampaikan. Kalau misalnya kita mau belajar dan mau berproses ya tentunya di Disparpora bisa mendampingi teman-teman yang tentunya mau bergabung di paguyuban atau menjadi Mojang Jejaka di Kabupaten Subang itu sendiri. Terus untuk syaratnya nih, banyak mungkin masyarakat di Kabupaten Subang juga ada nggak sih syarat khusus kalau misalkan mau daftar jadi Mojang Jajaka? Tadi kita sempat singgung ada mulai dari berat badan, tinggi badan, usia, mungkin dari basic atau seperti kalau saya yang usianya udah di atas 30 kayaknya udah nggak bisa ya. Boleh nanti kriteria khusus ya. Kriteria khusus. Nih Kang Bobby sama Bunda Ida, apa syarat khusus kalau misalnya kita mau daftar jadi Mojang Jajaka Subang? Mudah sekali. Yang pertama tentu kita punya KTP Subang ataupun mungkin kalau misalkan bukan orang Subang tapi berdomisili di Subang juga itu tidak apa-apa. Kemudian untuk usianya kita di 17 hingga 23 tahun. 17 hingga 23 karena kita menyesuaikan dengan ketentuan Mojang Jajaka Jawa Barat. 17 sampai 23 berarti siswa-siswi SMA dan mahasiswa atau mungkin udah bekerja juga. Oke. Kalau misalkan masih usianya sesuai dengan kriteria bisa. Kemudian punya pengetahuan terkait pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif. Kemudian mungkin secara segi komunikasi juga menjadi salah satu syarat gitu ya. Walaupun mungkin tidak bisa bahasa asing atau tidak bisa bahasa Sunda itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang bisa menjadi poin Oke. Seperti kalau tinggi badan mungkin tinggi badan dan berat badan sebetulnya kita tidak memantau ini tidak ya. Minimal atau maksimal, tapi yang penting proporsional aja sih. Yang penting proporsional aja. So, jadi untuk masyarakat Subang kalau misalnya mau daftar nih, mumpung sekarang udah masuk tahapan-tahapan pendaftaran ya, udah masuk rekrutmen ya. Silakan langsung kunjungi aja Instagramnya Moka Subang ya di Moka_Subang. Ada linknya di sana semuanya. Informasinya sangat lengkap sekali. Okay. Nah untuk Mojang Jejaka itu kan artinya berpasangan Mojang dan Jejak. Apakah nanti saat proses pemilihan hanya dipilih satu pasang atau memang ada untuk bukan hanya promosi, bisa seperti yang saya tahu nih misalkan ada Mojang apa gitu atau Jajaka apa nih nanti pemilihannya nanti ada berapa kriteria nih? Boleh. Jadi tambahannya Nur. Kalau untuk Mojang Jajaka sendiri kejuaraannya itu yang pertama juara pertama itu pinilih. Nah, pinilih disebutnya tadi itu Mojang dan Jajaka. Ya satu pasang. Ya satu pasang. Kemudian juara kedua itu ada wakil satu disebutnya tuh. Mojang Jajaka wakil satu. Kemudian juara ketiga adalah Mojang Jajaka wakil 2, kemudian Mojang Jajaka Harapan 1, 2 dan 3. Kemudian ada kejuaraan atribut.
Nah, atribut ini ya memang atributnya ada di antaranya ada Kewas Gandes, ada Kamemen, ada Mimitran, ada Parigel, ada apa yang pinter lu? Intelijensi. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa misalkan titipan dari OPD terkait, misalkan oh kita butuh untuk duta pajak misalkan, nah itu bisa kita bisa create SDM-nya untuk menjadi duta pajak, kita bisa create juga SDM-nya untuk menjadi duta museum misalkan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jangan berkecil hati, takutnya nih di masyarakat itu daftar Mojang Jajaka dari sekian ratus, sekian puluh yang dipilih cuma 2 kok kemungkinannya kecil, padahal enggak ya, karena memang kategorinya atau dari Mojang Jajakanya sendiri itu banyak ya, banyak tugasnya seperti tadi yang disampaikan. Ada Mojang Jajaka desa wisata, ada Mojang Jajaka aircraft ya. Jadi dari 15 pasang itu kita kasih garansi ke mereka pasti mendapatkan title. Jadi walaupun misalkan tidak place di 6 besar nih, tapi pasti mendapatkan kategori title. Ada dari masing-masing. Dari pengalaman Bobby nih. Ini pinilih. Oh, pinilih. Ini sekaligus kejabar. Kejabar ke-5. 5 di Jawa Barat. 2. Tahun 2023 di Jawa. 2023 Jawa. Nah, dari pengalaman Bobby nih boleh sharing sama masyarakat Subang. Apa sih yang tingkatan atau tahapan paling sulit saat mengikuti pemilihan Mojang Jajaka Subang itu? Mungkin paling sini versinya Bobby mungkin ya. Oke. Paling sulit mungkin biasanya kita di deep interview. Kita diuji istilahnya mungkin kelayakan kita untuk menjadi pemenang atau menjadi finalis. Karena ya gini, value orang kan beda-beda ya. Tujuan orang juga beda-beda. Tapi di deep interview itu yang Bobby rasakan adalah gimana caranya kita bisa menjadi individu yang terintegrasi, bisa teguh pendirian. Jadi kalau fun fact nih, Bobby sebelum mengikuti Moka Subang itu pernah ditawarin 3 kali Bu Nita. Ya, tapi ditolak terus. Sama senior. Ditolak hingga akhirnya di 2022 ada bisikan dari hati mungkin ya, kayaknya harus aktif di Subang deh sekarang, jangan di luar Subang mulu gitu. Karena biasanya Bobby di luar Subang mulu di kampus dan lain sebagainya, tapi jarang mengabdi ke Subang gitu. Dan salah satunya ketika ditawarkan, kayaknya ini saatnya untuk bisa ada upaya untuk memberikan kontribusi yang nyata Kabupaten Subang. Karena ingin ada upaya yang nyata, jadi sebelum ikut MOFA itu Bobby sudah rancang visinya apa, misinya apa. Ini sebetulnya tidak wajib dilakukan oleh teman-teman semua, tapi alangkah lebih baiknya kalau sudah tahu tujuan ingin ikut MOFA itu apa, visinya apa, misinya apa, ataupun mungkin ada program yang sekiranya bisa digagas. Ada ide dari pribadi yang ingin direalisasikan dan dibantu oleh dinas, itu tidak apa-apa. Jadi Bobby ingin program dinas, membuat jurnal di buku kayak visi ini, misi ini, tujuannya apa, ingin program apa, seperti itu. Dan ketika ada deep interview atau ketika ada form-form penilaian lainnya, sudah siap untuk bertanding ya mungkin istilahnya, karena sudah clear gitu, kita udah tahu apa yang ingin dituju. Jadi ada persiapan ya, ada planning, ada visi misi. Bobby pun nggak langsung daftar, langsung terpilih kan? Ada proses juga, sebelumnya daftar nggak diterima mungkin ya, atau mungkin sebelumnya juga pernah daftar, ada ditolak lagi. Sampai ini yang menemukan waktu yang tepat, Bobby mempelajari tahapan-tahapan dari pemilihan Mojang Jajaka. Terlebih kita juga sadari mengasah diri dengan kemampuan kita untuk bisa lebih mengetahui tentunya tentang apa potensi yang ada di Kabupaten Subang itu sendiri. Nah, kembali ke tugas utama dari Mojang Jajaka setelah terpilih. 1 tahun kan berarti mengemban tugas nih, mewakili Kabupaten Subang atau mempromosikan Kabupaten Subang. Tugas utama Mojang Jajaka setelah terpilih itu apa? Banyak mungkin masyarakat yang bertanya, setelah ada penyematan kejuaraan, apakah tugasnya sudah selesai sampai situ aja atau tidak? Itu jelas tidak ya benar. Jadi kita setelah ada grand final, setelah dinobatkan jadi pinilih dan lain sebagainya, kita dikumpulkan kembali dengan dinas dan kita ditagih program apa yang sekiranya ingin kita realisasikan. Jadi kita create program bareng dinas, kita buat timeline-nya, baik itu program besar atau mungkin program yang kecil ya, atau mungkin secara program-program tentatif lainnya. Jadi kita create dan kita buat istilahnya sebagai panduan kepengurusan kita 1 tahun ke depan. Kita buat timeline-nya dengan dinas, kemudian kita buat teknisnya seperti apa, dan kita realisasikan dengan dinas seperti itu. Dan tugasnya
Yang pertama ya tentu yang sudah tadi dijelaskan promosi yang sebagai focusing utamanya ya, dan tugas-tugas lainnya, karena mungkin walaupun kita sebagai duta pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif, sebetulnya banyak sektor yang bisa kita gapai banyak sektor atau aspek-aspek lain yang di luar dari 3 aspek itu yang bisa kita apa istilahnya bisa dikerjakan ya, kerjakan, dibantu. bisa Sebenarnya kegiatan-kegiatan hari-hari besar kan dari pemerintah daerah itu saya sering lihat turut melibatkan teman-teman Mojang Jajaka terpilih ya seperti itu. Jadi bukan hanya fokus di promosi itu. Banyak sekali kegiatan yang sebenarnya sering diikuti dan melibatkan teman-teman dari Mojang Jajaka ini. Dari Bunda ada tambahan mungkin? Ada paling action yang memang sudah benar-benar dilaksanakan tuh ada beberapa program yang mereka lakukan yang tanpa budget anggaran APBD, itu mereka pernah melakukan fashion street. Itu mengakomodir ya, menginisiasi gagasan kegiatan fashion show yang diikutin waktu itu sama semua kepala dinas memakai baju tradisional batik Subang yang tujuannya memang ingin mengangkat batik Subang. Mereka menginisiasi kegiatan tersebut. Kemudian juga hal kecilnya mereka sering membantu program kegiatan di dinas. Seperti hal yang misalkan mengajarkan bahasa Inggris ke masyarakat di desa-desa wisata. Kemudian juga memberikan brainstorming ke anak-anak sekolah SD terkait sampah personal, sender wisata, seperti itu ya. Kalau di angkatan Bobi waktu itu nama program besarnya adalah Aku Kamu Budaya dan Wisata. Aku Kamu Budaya dan Wisata. Cuma memang tidak terekspos gitu. Banyak yang harusnya mungkin nanti ada melibatkan media ya. Karena sekarang kok nonsen kalau kita tidak terekspos, seolah-olah tidak melakukan apapun, padahal mereka sungguh luar biasa, sangat membantu. Setiap bulannya kita main ke destinasi atau wisata-wisata di Subang, kita buatkan video, kita promosikan di Moka Subang atau mungkin di akun pribadi masing-masing. Kemudian kita juga pernah buat perjumpaan namanya Berani Maju Bersama Pemuda. Kita lagi-lagi itu non APBD. Kebanyakan non APBD kalau yang kita inisiasi ya. Jadi kita buat wadah untuk siswa-siswi di SMA di Kabupaten Subang untuk bisa sharing, untuk bisa istilahnya mendapatkan pengetahuan lebih, terutama di bidang pariwisata ataupun bidang-bidang lainnya, dan semoga ada berjumpa volume seterusnya bisa sustain ya, dan juga tentu di desa wisata ya Bunda yang menjadi fokusin kita, karena desa wisata di Subang itu keren banget, dan Moka Subang itu adalah salah satu apa istilahnya mungkin pihak yang membantu mengembangkan dan berkolaborasi dengan dinas seperti itu. Oke, dari Bunda Ida Elinda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang, mewakili pemerintah daerahnya. Sejauh ini, bagaimana kontribusi Mojang Jajaka untuk Kabupaten Subang? Kalau melihat di pengalaman saya sendiri, karena memang kebetulan Mojang Jajaka ini ada di bidang destinasi, sangat banyak berkontribusi yang ada. Terutama yaitu tadi ya, mereka bisa menjadi kepanjangan tangan kita untuk membantu program-program dinas pariwisata di Subang. Salah satunya melalui event untuk meng-up batik Subang, kemudian juga membantu kami karena secara SDM kami terbatas, sehingga ada beberapa dari Mojang Jajaka yang ikut membantu kegiatan bidang. Salah satunya sebagai narasumber, kemudian membantu mengajarkan bahasa Inggris di desa-desa wisata, kemudian menerapkan sabta pesona ya di anak-anak SD. Jadi anak-anak SD itu diperkenalkan apa itu sabta pesona. Oke. Jadi sudah banyak sekali kontribusi yang diberikan tentunya. Sekaligus bisa menjadi tenaga ahli bidang biasanya, membantu membuat program, membantu bikin desain apa seperti itu. Oke. Dan harapan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang untuk teman-teman Mojang Jajaka Kabupaten Subang apa nih? Iya, tentunya harapan saya besar sekali ya, karena ini adalah merupakan pemuda-pemudi harapan bangsa ya, khususnya untuk Kabupaten Subang. Diharapkan Mojang Jajaka ini tidak hanya sebagai duta pariwisata, tapi bisa menjadi duta Kabupaten Subang dan bisa diberdayakan oleh OPD lain, bukan hanya oleh Dinas Pariwisata. Karena saya tahu SDM-nya mereka hasil dari audisi, tes dan lain sebagainya. Bahkan kami sudah mengelompokkan SDM Mojang Jajaka ini berbagai bidang. Ada seni, ada public speaking atau MC seperti Kak Adab ya. Ada juga sebagai bahasa Inggris ya, sebagai pemandu.
bisa juga sebagai entertain gitu. Tenaga ahli juga bisa. Jadi harapannya bisa diberdayakan oleh Subang itu sendiri. Jangan hanya ketika kita membentuk, ibaratnya sudah menyandarkan mereka sebagai Mojang Jejaka, tapi oleh Kabupaten Subang juga tidak diberdayakan. Hanya dilimpahkan kembali ke Dinas Pariwisata, padahal aslinya mereka tuh keren sekali. Mudah-mudahan ke depan seperti itu bisa menjadi duta Kabupaten Subang. Oke. Dari Bobby, apa nih harapannya khususnya untuk pemerintah daerah terkait untuk baik itu pemilihan Mojang Jejakanya atau mungkin kontribusi dari Mojang Jejakanya yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah apa? Sebetulnya ada relevansinya dengan Bunda tadi. Kita ingin mungkin banyak kolaborasi ya. Kita ingin diberdayakan dan diberikan wadah untuk bisa secara aktif memberikan kontribusi yang nyata. Karena seperti Bunda katakan tadi, SDM kita insya Allah sudah siap untuk membantu berbagai program di Kabupaten Subang, baik dari Dinas Pariwisata maupun Dinas Desa atau OPD lainnya. Dan saya harap kolaborasi ini bisa berjalan atau berlanjut secara sustain dan bisa berlangsung secara masif juga sebetulnya. Oke, saling berkontribusi dan berkolaborasi ya antara pemerintah daerah dengan teman-teman yang terpilih menjadi Mojang Jejaka. Dan ada paguyubannya ya? Paguyuban. Baik itu yang udah senior ataupun mungkin yang nanti terpilih itu, dan yang sudah terpilih pun biasanya menjadi pembimbing adik-adiknya juga. Ada paguyuban Mojang Jejaka. Kita ada yayasan. Ada yayasan secara legal ya. Oke. Oh, sudah ada yayasan seperti itu. Dan di dalamnya tentunya adalah orang-orang hebat, muda-mudi Subang hebat ya, yang memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Baik. Untuk Bunda Ida dan Bobby, jika di segmen yang pertama tadi kita fokus ke Mojang Jejakanya, nah sekarang Adam, saya boleh dong ada sedikit ini apa ucapan terima kasih. Oh iya, boleh apa nih yang kepada disampaikan? Pak Bupati, Oke. Pak Henaldi, Pak Bupati Subang. Kemarin kita kan sudah mengirimkan ke Mojang Jejaka ke Jawa Barat, dan beliau alhamdulillah mensupport penuh, berikut membekali untuk hal-hal teknisnya ya, untuk Mojang Jejaka utusan Kabupaten Subang. Dan kita doakan tentunya ya, perwakilan dari Subang membawa kembali piala ya, yang waktu itu terakhir 2023 ya, Kang Bobby raih di kejuaraan 6 besar ya. Mudah-mudahan sekarang di 3 besar ya. Mudah menang sih ya. Targetnya 3 besar atau juara nih? Juara tentu, tapi 3 besar juga ya, sudah bangga. Ya. Untuk Pak Bupati Kang Rinaldi, ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Subang mengucapkan hatur nuhun yang sangat luar biasa ya. Luar biasa, jazakallah khairan katsira. Sudah support penuh. Kita tidak ada anggaran, ada lagi untuk mengirimkan ke Jabar. Sudah 2 tahun berturut-turut ini kita tidak ada anggaran untuk mengirimkan ke provinsi, dan alhamdulillah disupport penuh oleh Bapak Bupati Subang. Abret ya. Abret ya. Dan Abretkan support. Ada tagline-nya di Jabar, kita buat tagline. Misalkan per kabupaten dan kota ada tagline-nya. Kalau untuk Subang di tahun ini adalah bersama Subang ngabretkeun Jabar. Oke, bersama Subang ngabretkeun Jabar. Oke. Hatur nuhun, dan tentunya sekaligus kita mohon doa kepada masyarakat Kabupaten Subang ya, untuk doa teman-teman atau adik-adik kita yang mewakili Kabupaten Subang di pemilihan Mojang Jejaka Kabupaten Subang tahun 2025. Mudah-mudahan siapa namanya? Helena dan Farel. Helena dan Farel, wakil Mojang Jejaka Kabupaten Subang, bisa menorehkan prestasi di tingkat provinsi bahkan nasional, bisa mengharumkan nama Kabupaten Subang. Targetnya 3 besar, tapi mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Amin. Oke, Bunda dan Bobby, obrolan kita tidak sampai di sini karena di segmen yang pertama tadi kita fokusnya ke Mojang Jejaka. Untuk selanjutnya kita akan fokus dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Baik. Subang seperti yang disampaikan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Utara kita punya lautan, tengah-tengah ada daratan, banyak bangunan bersejarah. Selatan itu ada pegunungan, ada pemandangan, ada air terjun, banyak sekali potensi. Tentu ini menjadi daya tarik yang harus kita ekspos supaya Subang bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas Jawa Barat, Indonesia, bahkan mungkin internasional. Nah, yang membanggakan adalah di mana salah satu desa wisata, desa di Kabupaten Subang menjadi desa wisata berapa besar, Bun? Ini desa Cisaat ya? Ya, Cisaat 2024, 2023-nya Cibesi. Cibesi ini ada 10 besar. 10 besar. Desa wisata terbaik tingkat nasional. Itu artinya Subang tidak tertinggal dengan kabupaten atau kota. Bahkan juara ke-7 dari 10 besar itu. Dari 6.000 sekian desa wisata di kabupaten di seluruh Indonesia. Iya.
500 besar masuk 5 desa wisata di Kota Subang, 300 besar masuk 3 desa wisata, kemudian 10 besar masuk ke 1 desa wisata. Bahkan di 10 besar itu meraih tingkat ke-7. Wow, luar biasa. Itu artinya potensinya memang luar biasa dan harus terus diekspos. Nah, kalau untuk saat ini, Bun, di Subang sendiri yang sedang naik daun nih, yang sedang berkembang itu potensi wisata apa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Sebenarnya saat ini alhamdulillah Subang dengan berjalannya waktu dari tahun 2023 minimalnya nasional itu tahu Subang ya. Oh, Subangku ternyata ada gitu ya di Jawa Barat. 2023 salah satu desa wisata kita itu Cibesi masuk dalam anugerah desa wisata terbaik tingkat nasional, masuk 10 besar. Kemudian di 2024 desa wisata Cisaat. Kalau untuk yang happening saat ini di 2025 tentu saja Sari Ater, kemudian Tangkuban Perahu, Astro, di Castello, Pondok Bali dan kolam renang Cileut itu menjadi GTW unggulan yang sudah diakui oleh provinsi. Oke, jadi itulah primadona pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Oke, dan mudah-mudahan akan banyak primadona atau tempat-tempat wisata lain di Kabupaten Subang yang bisa terus terangkat. Nah, tadi Bu Ida sempat menyampaikan bahwa Desa Cisaat, Desa Cibesi itu sudah menjadi desa wisata nasional terbaik yang terpilih. Apa sih keunggulan desa-desa tersebut, Cibesi, Cisaat, ini jadi motivasi buat desa-desa lain untuk bisa mungkin menghidupkan potensi pariwisata yang ada di desanya? Tentu saja ya, kalau misalkan desanya sudah berkembang, Subangnya juga masih akan berkembang juga, karena potensi itu ada di desa. Ya memang tidak bisa instan ya, tentu mereka itu berproses selama dari tahun 2016 Cibesi itu mereka mengikrarkan dirinya menjadi desa wisata di tahun 2017, kemudian dilegalkan secara legalitas di tahun 2022 melalui SK Bupati, dan alhamdulillah selama itu berproses. Keistimewaan dari Cibesi adalah alam. Sebenarnya semua desa wisata itu memiliki potensi alam, karena memang kebetulan desa-desa wisata di Kabupaten Subang itu berada di kawasan selatan yang notabene keindahan alamnya sangat tidak diragukan tuh lagi gitu. Akan tetapi karena memang keseriusan daripada kepala desa dan masyarakat khususnya Komdaris untuk meng-create potensi itu sehingga menjadi terintegrasi dan meng-create menjadi salah satu daya tarik yang bisa dijual, sehingga alhamdulillah dari tahun ke tahun pengunjung sudah mulai banyak, dan itu mengakibatkan dampak secara langsung kepada masyarakat untuk peningkatan perekonomian. Jadi kalau pariwisata itu tidak hanya PAD ya, tapi IPM juga bisa berdampak, indeks pembangunan manusianya di masyarakat desa tersebut. Seperti itu. Untuk Cisaat juga sama. Di Cisaat itu memang kalau Cisaat kan tidak punya curug ya seperti halnya Cibesi. Akan tetapi lagi-lagi karena kita juga banyak dibantu oleh berbagai pihak, karena kita kolaborasi Thermal Helix ya. Pemerintah di situ hadir, kemudian akademisi di situ hadir, industri di situ hadir, peran media di situ hadir, terutama masyarakatnya juga di situ berkemauan tinggi, sehingga potensi-potensi yang ada walaupun secara atraksi alamnya tidak ada, mereka membuat satu kreativitas dengan menginisiasikan menjadi desa wisata berbasis edukasi. Jadi seperti halnya ada peternakan sapi, kemudian ada pertanian, itu dikreat dan diintegrasikan menjadi suatu daya tarik dan menjadi desa wisata berbasis edukasi. Dan pasarnya adalah anak-anak sekolah, SMA, kuliah, SMP, SD. Oke. Dan tiap minggu itu ada terus pengunjung dari Jakarta, Bekasi, Perawang, bahkan dari luar negeri. Oke. Ke Cisaat, Cibesi dan desa-desa lain yang udah ke Subang. Nama Cisaat ya. Oke. Bentuk dukungan apa nih dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk bisa terus mengembangkan desa-desa yang punya potensi menjadi desa pariwisata yang ada di Kabupaten Subang? Tentunya kalau pemerintah di sini kan sebagai fasilitator ya, kita mencoba untuk melegalkan, salah satunya adalah melalui kita membuat salah satu regulasi melalui Perbu, kemudian kita juga meng-SK-kan desa itu menjadi legal, memiliki SK Bupati langsung. Salah satunya itu. Kemudian kita juga memberikan dukungan berupa pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM-nya. Kemudian kita juga memberikan sedikit bantuan untuk penunjang sarana prasarana. Oke. Tantangannya apa nih Bu biasanya kalau misalkan pemerintah daerah berkolaborasi dengan masyarakat
untuk bisa mengembangkan suatu daerah, khususnya desa untuk bisa menjadi desa wisata. Biasanya apa sih tantangannya atau hambatan yang ditemui di lapangan untuk bisa mengembangkan desa wisata? Banyak sih ya Oke. sebenarnya. Di antaranya mungkin kalau pengembangan destinasi itu kan ada 3A ya, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. 3 poin itu yang menjadi salah satu indikator kita dalam mengembangkan sebuah destinasi. Aksesibilitas tentu saja itu harus ada kolaborasi OPD ya, karena untuk pembangun jalan itu bukan tugas di dinas pariwisata, itu ada tugasnya PUPR. Jadi memang harus ada kolaborasi dan kemudian SDM di sini juga mindset masyarakat itu menjadi salah satu PR kita untuk supaya bisa merubah mindset masyarakat supaya mereka lebih sadar wisata, Lebih aware ya, lebih terbuka gitu. lebih tahu apa itu wisata pesona, dimulai dari menjaga kebersihan, keamanan dan lain sebagainya. Oke, jadi 3 hal tadi yang biasanya menjadi tantangan ya buat pemerintah daerah, mulai dari kesadaran masyarakat, kemudian aksesibilitas, amenitas, ada itu sarana prasarana pendukung, kemudian atraksi itu adalah daya tarik dari alam, budaya, dan buat. Oke, langkah-langkah apa yang sudah ditempuh tentunya pemerintah daerah Kabupaten Subang melalui Disparpora Kabupaten Subang untuk bisa terus mengembangkan potensi wisata atau desa wisata yang ada di Kabupaten Subang? Ya, tentunya kita kolaborasi yang ada, karena memang kalau pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa one man show ya. Tentu saja kita harus harus memiliki tim, dan tim itu yang solid, yang punya visi dan misi yang sama. Kemudian kita mengkaji, kita membuat dulu kajian, kemudian kita menginternalisir, mengidentifikasi permasalahannya apa, potensinya apa, sehingga kita bisa ibaratnya memberikan sebuah treatment ke mereka, apa yang harus dikembangkan melalui dengan identifikasi potensi-potensi yang tadi kita buat. Baik, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Bunda Ida Elina nih, wakil dari Disparpora Kabupaten Subang. Mudah-mudahan ini menumbuhkan semangat, memicu semangatnya untuk masyarakat Kabupaten Subang untuk bisa sekali lagi meningkatkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Subang. Nah, kembali ke teman-teman dari Mojang Jajaka nih, peran khusus yang diberikan kepada Mojang Jajaka untuk bisa mempromosikan pariwisata Kabupaten Subang apa nih sebenarnya? Seperti apa nih pemerintah daerah secara teknis menunjuk tentunya teman-teman Mojang Jajaka Kabupaten Subang memberikan tugas untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Subang? Ya, sebetulnya kembali lagi sudah jelas tadi dijelaskan oleh Bunda ya. Kita sebagai promotor pariwisata di Kabupaten Subang, mungkin kita banyak diberikan wadah kan oleh pemerintah itu untuk istilahnya memberikan upaya agar pariwisata di Kabupaten Subang lebih dikenal oleh halayak umum. Karena dari dinas pun seperti yang Bobby katakan tadi kan kita ditagih program, ditagih visi misi dan lain sebagainya, dan itu harus direalisasikan kan. Jadi tidak hanya sebagai janji saja, dan ketika program tersebut sudah di-ACC oleh dinas, sudah di-accept oleh dinas, kita diberikan wadah. Seperti contoh misalkan waktu itu Bobby dan Kire kita mengembangkan desa wisata Cibesi di DTW Ciangin, karena di situ ada keluhan bahwa pengurus-pengurusnya kurang paham bahasa Inggris waktu itu. Kita diberikan wadah oleh Bunda dan dinas untuk bisa berinteraksi langsung kan, untuk bisa memberikan istilahnya mungkin pemahaman awal terkait bahasa Inggris, gimana cara treatment untuk wisatawan asing ketika datang di DTW Ciangin, bagaimana bahasa Inggris yang mudah, dan mungkin istilahnya karena mungkin bisa dibilang cukup berumur ya untuk pengurus-pengurusnya. Itu kan bisa dibilang susah ya Kang untuk berbahasa asing. Tapi di situ Bobby dan Kirai mencoba memberikan pemahaman bahwasanya ada loh bahasa Inggris dasar yang sekiranya bisa dipelajari, komunikasi betul, karena kan mau bagaimanapun salah satu aspek di wisata itu adalah komunikasi juga ya kan, tidak bisa dipungkiri. Kemudian kita juga diberikan wadah untuk membuat video Kang. Jadi udah beberapa video udah cukup banyak yang kita show up ke YouTube. Mungkin akan tadi semuanya boleh cek di Mojang Jajaka Subang. Di situ kita sudah dari utara sampai selatan sudah ada destinasi-destinasi yang kita promosikan kan secara proper tentunya ya, tidak asal-asalan. Kemudian program-program lainnya juga kita ada inisiasi baik dari MOKA maupun dari dinas, dan kita mungkin terima kasih menyusun bisa menyusun side plan kan. Habis ini kita mau ke Ciangin ya Bunda. Menyusun side plan. Itu bentuk nyata kita ya, karena Ciangin itu adalah inisiasi desa wisata Cibesi. Yang menginisiasi desa wisata Cibesi itu adalah Ciangin.
Jadi kita sebagai bentuk rewarding kolaborasi Indra Buddha pribadi dengan Kang Bobi khususnya, kita akan membuat set plan Ciangin. Oke, dari Bunda Ida melihat kinerja dari teman-teman Mojang Jajaka Kabupaten Subang sejauh ini khususnya untuk pariwisata Kabupaten Subang, apa nih yang disampaikan buat teman-teman Moga? Iya, terus menginspirasi, terus soleh dan soleha terutama ya. Dan terus membantu pemerintah bersama-sama pemerintah untuk membantu membangun Kabupaten Subang lebih baik lagi. Oke, dan lebih ngabret. Lebih ngabret karena dampaknya memang terasa sulit. Zaman sekarang semuanya memang kita membutuhkan sosok-sosok ya bisa bilang aktif di medsos, influencer yang bisa tentunya saling memperkenalkan Kabupaten Milenial, Subang. Gen Z yang notabene mereka sudah terdigitalisasi gitu. Oke. Aku kan kolonial. Kolonial sama berarti kita ya. Oke, dari Bobi nih. Yang sudah bisa dibilang berpengalaman di dunia moka, khususnya di Kabupaten Subang, apa yang ingin disampaikan pesan buat adik-adik kita muda-mudi yang ada di Kabupaten Subang? Yang pertama, jangan takut untuk mau memberikan kontribusi yang nyata, karena salah satu kontribusi yang pemerintah harapkan tentunya dari generasi muda, dari akang teteh semua. Dan ketika akang teteh ini memberikan kontribusi tersebut, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengikuti Mojang Jajaka Kabupaten Subang. Dan jangan lupa untuk daftar di Pasanggiri Moka Subang 2025, karena kita memberikan garansi kepada akang teteh, kita akan memberdayakan akang teteh semua, memberikan generasi muda di Kabupaten Subang dari selatan hingga utara agar dapat memberikan kontribusi secara nyata baik dari aspek pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif maupun aspek-aspek lainnya. Dan ketika kita sudah memberikan kontribusi secara nyata, itu artinya kita menjadi generasi yang terguna. Oke, dari Bunda Ida Erlinda, pesan untuk masyarakat Subang, khususnya untuk yang punya potensi wisata yang sangat luar biasa apa? Ya. Ayo, yuk ulin ke Subang. Kenalin dulu pariwisata di Kabupaten Subang. Pariwisata di Kabupaten Subang ini sangat indah, sangat lengkap. Kita memiliki pegunungan, heritage, dan pantai. Ayo, Yuk ulin ke Subang. Ngabretkeun pariwisata Subang. Oke, jadi yang di Subang jangan dulu jauh-jauh keluar ya. Ya, Kita punya logo Subang aja dulu, kita kenal dulu banyak potensi yang harus bangga dan harus dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Subang. Oke, untuk penutup nih informasi pertama untuk Mojang Jajaka tadi sebenarnya sudah kita sampaikan. Jadi kalau mau daftar Mojang Jajaka itu bisa melalui medsos ya. Betul. Medsosnya di Instagram Moka Subang, Oke. Moka_Subang. Oke, Moka_Subang. Atau mungkin di TikTok juga ada, kita Moka Subang sudah mulai membuat konten juga di TikTok. Oke, dan untuk channel YouTube yang mempromosikan wisata Kabupaten Subang ini juga sama ya channelnya Mojang Jajaka Subang. Mojang Jajaka Subang. Jadi silakan untuk masyarakat Kabupaten Subang yang ingin mengetahui lebih lengkap bagaimana mungkin daftar menjadi Mojang Jajaka, informasi apapun itu semuanya lengkap ada di Instagramnya Mojang Jajaka Subang. Kalau ingin melihat potensi-potensi wisata yang belum nonton di YouTube channelnya bisa diakses langsung di Mojang Jajaka Subang. Oke, Bunda Ida terima kasih sudah hadir di Notif. Bobi terima kasih sudah hadir di Notif ngobrol inspiratif. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Subang ya. Terima kasih juga untuk Anda sudah bergabung dalam Notif kali hari ini. Tentunya kita akan terus memberikan informasi-informasi yang penuh inspiratif. Tentunya bersama Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.